Jokowi versus Megawati makin panas, pengamat hubungannya titik nadir terendah. Ya pasti semua analisa spekulatif seperti itu tidak bisa dihindarkan. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat dulu buat Mas Kaisang atas jalan politik yang telah dipilih. Ya, jadi kita berharap semoga kehadiran Mas Kaisang dalam kancah politik nasional bisa memberikan warna baru, bisa mengubah apatisme politik di kalangan anak muda, bisa memberikan karya-karya terbaiknya buat bangsa. Saya pikir itu. Dan yang terakhir, kalau dari kami, saya pikir biarkanlah anak muda ini menjemput takdir politiknya. Kondisi hubungan Jokowi versus Megawati Soekarno Putri berada di titik nadir terendah atau makin panas. Yang sama, kita juga perlu mencermati terkait dengan konteks pola relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Diakui atau tidak, meskipun tadi Bang Panel mencoba untuk menjelaskan tidak ada hubungan yang retak atau konteks hubungan dalam konteks ini adalah bagaimana positioning Kaisang dengan sebagai putra Jokowi dalam konteks mendapatkan posisi sebagai ketua umum PSI. Diakui atau tidak, bahkan Kaisang sendiri juga mengembrace bahwa posisi itu salah satunya dia dapat karena ya ada privilege karena dia adalah putra dari Presiden Jokowi. Artinya apa? Kaisang sendiri mengembrace, dia tidak defensif, dan dia mencoba untuk melangkah lebih lanjut, melakukan langkah-langkah dalam konteks pemenangan dan juga strategi politik praktis tanpa kemudian memperdebatkan aspek latar belakang itu. Pengamat komunikasi politik Universitas SH Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyebut tangisan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah cukup membuktikan. Jadi masalahnya di sini adalah masalah kepentingan nasional versus kepentingan keluarga. Itu yang terjadi. Dan itu yang saya kira hal substansi yang menjadi persoalan kita gitu. Dan PDI Perjuangan di sini mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami termasuk terhadap PDI Perjuangan sendiri. Itu adalah masalah kepentingan nasional versus kepentingan keluarga yang terjadi. Dan itu adalah kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan. Bahwa hubungan PDIP dan Jokowi kian menurun. Hubungan PDIP dengan Joko Widodo sudah sampai pada titik nadir terendah, kata Jamiluddin Ritonga Sabtu, 11 November. Pecahnya hubungan antara PDIP dengan Jokowi, kata Jamiluddin, sebetulnya adalah hal biasa dalam politik. Hal itu juga sedianya berlaku pada semua aktor politik lainnya. Jadi, kalau kepentingan PDIP sudah tidak sama dengan Jokowi, tentu logis bila Megawati memasang jarak, katanya. PDIP bisa saja tetap berada di pemerintahan tapi tidak lagi memberi dukungan sepenuhnya. PDIP bisa memposisikan diri layaknya duri dalam daging, kata Jamiluddin lagi. Dengan cara itu, lanjut dia, PDIP dapat menekan Jokowi tanpa kehilangan menterinya di kabinet. Di sini PDIP tetap sejalan dengan kepentingannya, namun membuat Jokowi selalu tidak nyaman, tandasnya. Diketahui, seteru PDIP dengan Presiden Joko Widodo setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 semakin memanas. Pasalnya, elit PDIP mulai meluapkan kekecewaan dan kesedihannya atas sikap Jokowi ke Megawati Soekarno Putri. Teranyar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menangis saat menceritakan hubungan Megawati dengan Jokowi dalam sebuah podcast. Geger isu Megawati tolak salaman dengan Kaisang, Gibran buka suara. Jakarta, CNN Indonesia. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming membantah anggapan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menolak bersalaman dengan Kaisang Pangarep. Momen itu terjadi saat mereka hadir di momen pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU RI Jakarta Selasa, kemarin 14 November. Nggak ada penolakan kok, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, mengutip detik.com Rabu. Dalam video yang beredar, terlihat Gibran mendampingi Kaisang menghampiri Megawati yang duduk di samping Ganjar Pranowo. Saat itu, Kaisang hadir sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketika sudah berada di hadapan Megawati, Kaisang duduk bersimpuh. Dia bicara seraya menjulurkan tangannya, akan tetapi mereka tidak bersalaman.
Narasi serta komentar yang beredar lantas menganggap Megawati menolak untuk bersalaman. Menanggapi hal itu, Gibran meminta agar publik tidak mudah percaya dengan video yang beredar serta narasi yang disebar di media sosial. Beliau Megawati sangat baik, masih menerima kami. Dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semua diterima, gak ada penolakan, ucapnya. Menaik gestur Kaisang yang duduk bersimpu di hadapan Megawati yang duduk di kursi, Gibran mengatakan dari dulu memang seperti itu. Kita memang dari dulu begitu dengan Bu Mega, kata dia. Gibran juga mengaku bersalaman dengan Megawati di KPU, tidak ada penolakan. Saya mungkin paling pertama tahu, oh ibu sudah datang, saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaisang, sambungnya. Sejak pasang surut hubungan Megawati dengan Jokowi, pengamat bilang kali ini sulit disatukan lagi. Tribunnews.com Jakarta. Komunikasi politik Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kerap mengalami kendala. Dalam beberapa kesempatan, hubungan Jokowi yang juga kader PDIP itu dikabarkan renggang dengan Megawati. Jokowi yang kerap dianggap sebagai petugas partai atau PDIP itu pada Pilpres 2014 dan 2019 diusung PDIP sebagai calon presiden. Kini menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI 2 periode, hubungan Jokowi dengan Megawati tampaknya terancam berakhir. Bukan kali ini saja, sejak menjabat Presiden RI pada 2014 lalu, hubungan Jokowi dengan Megawati mengalami pasang surut. Saat membuka Kongres 4 PDI Perjuangan di Bali pada 9 hingga 11 April 2015, Megawati menyindir dugaan adanya penumpang gelap di pemerintahan Jokowi, JK saat itu melalui relawan. Kini menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI 2 periode, hubungan Jokowi dengan Megawati tampaknya terancam berakhir. Bukan kali ini saja, sejak menjabat Presiden RI pada 2014 lalu, hubungan Jokowi dengan Megawati mengalami pasang surut.